Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sragen, kelas B, kelompok 1, dengan fasilitator Bapak Marianto, SPD, MPD, akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual praktek coaching yang akan diperankan oleh Bapak Katri Karyantos, SPD sebagai coach, dan Ibu Titindri Agustina sebagai coachi, dan pengamat yaitu Ibu Fevnur Fitriati, SPD. Dengan kasus yang akan kami diskusikan dengan alur cerita sebagai berikut. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Siang hari itu, setelah selesai mengajar, Pak Tri masuk ke dalam ruang guru. Di ruang guru, Pak Tri melihat salah seorang sahabat dekatnya, yaitu Ibu Titindri Agustina, sedang melamun. Akhirnya, Pak Tri mendekati Ibu Titin dan menyapanya. Berikut ini dialog coaching yang akan kami demonstrasikan. Terima kasih Bu Titin atas waktunya. Mohon izin saya memulai ya Ibu. Iya. Boleh ya? Baik. Boleh. Selamat siang Bu Titin. Selamat siang Pak Tri. Gimana nih kelihatan ini kok agak beda gitu ya dengan jenengan. Kelihatan burung, tidak ceria, kemudian seperti menyimpan masalah yang berat gitu. Kira-kira ada apa ya Bu? Iya ini Pak Tri, saya lagi galau. Kebetulan banget jenengan di sini. Ada yang mau saya ceritakan Pak Tri. Pak Tri ngomong-ngomong, jenengan masih ada jam mengajar nggak ini? Oh, santai kamu ini hari ini saya kebetulan tadi sudah mengajar di jam 1-2 dan nanti tinggal mengajar di 2 jam terakhir. Jadi ini agak santai. Jadi rencana tadi saya mau mengerjakan apa ya administrasi di perpustakaan karena kebetulan SMA 2 kan ini mau ada akreditasi perpustakaan. Jadi saya rencana tadi mau menyiapkan administrasi dan juga segala sesuatunya, Bu. Saya cerita sekarang bisa nggak ya Pak Tri? Mumpung ini kita lagi longgar waktunya karena kebetulan saya mengajarnya masih 2 jam terakhir juga biar cepet Iya. plong pikiran saya gitu Pak Oh Tri. gitu ya. Bagaimana kalau gini aja, ini kan saya sambil menyiapkan tadi perpustakaan. Bagaimana kalau kita coba ke perpustakaan saja ya. Sekalian juga mungkin ini kan anak-anak masih pada pelajaran, Bu. Jadi di perpustakaan kosong nanti di sana kan ada Mbak Fitri, ada nggak banyak orang, hanya Mbak Fitri dan sama Mas Aat, nanti mungkin bisa lebih santai ya ngobrol di sana ya, karena suasananya sepi dan tenang di sana gitu. Oke sip, ide bagus itu. Di sana ruangannya dingin dan juga ber-AC ya Pak, malah lebih nyaman nanti. Betul-betul. Nah, di sana kebetulan kan beberapa hari yang lalu kan baru saja saya pasangin AC gitu karena kita mau akreditasi kan, pengennya juga selain administrasinya sudah selesai kan juga tempatnya nyaman gitu loh Bu. Monggo Bu, mari ke sana yuk. Iya Bapak. Di sini Pak Tri kayaknya lebih privasi.
Oh iya, nggih, siap, siap. Monggo, monggo. Sini aja sebelah sini kayaknya ya lebih agak terbuka jadi agak suasana lebih lega gitu loh di sini ya. Gimana mau cerita apa ini kira-kira Putin? Begini, Pak. Saya akan cerita masalah yang saya hadapi. Iya. Apakah jenengan benar-benar bisa bersedia membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini, Bapak? Oh ya, dengan senang hati lah kan jenengan itu seperti sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri toh Bu. Kenapa Anda tak sungkan kayak dengan siapa aja loh ini Bu Titin. Terus kira-kira apa toh yang mau diceritain sih sebenarnya dan masalahnya apa kok tiba-tiba Bu Titin yang biasanya orangnya rame, ceria kok tiba-tiba terus murung kayak gitu. Terus begini, Sebenarnya, ya enggak terus begini nanti kalau setelah ini kan Bu Titin tujuannya apa gitu setelah pembicaraan kita nanti gitu supaya saya juga tahu nanti siapa tahu di dialognya nanti saya bisa apa ya kita bisa berbagi lah bukan bukan saya memberi solusi ya karena mungkin wong saya juga bukan orang pintar jadi nanti kita diskusi aja lah seperti gitu ya Bu Tita. iya, Pak. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan atas masalah yang sedang saya hadapi, Pak Tri. Gitu ya kayak berat banget ya sampai sedih begini Bu coba Bu Titin tenang dulu kemudian ceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi. Ini Pak Tri, tadi saya dipanggil Ibu Kepala Sekolah perihal beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Oh gitu. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa menggunakan buku teks pelajaran. Oleh karena itu, beliau menelepon Bu Betty untuk menegur dan mengingatkan saya, Pak. Oh begitu ya jadi sampai segitunya ya Pak Kepala. Sebentar sekarang coba jenengan ceritakan dulu bagaimana kronologi kejadiannya ketika Pak Hambali di Bu Titin di supervisi kemarin kok sampai-sampai Pak pengawas itu begitu kurang berkenan ya sampai menelpon Bu Betty segala sebagai kepala sekolah. Begini, Pak, ceritanya. 2 hari lalu, saya mendapatkan jadwal supervisi oleh Mm-mm. pengawas. Pada waktu saya mengajar, kebetulan saya tidak menggunakan buku teks. Soalnya saya menggunakan sumber lain yang saya cari langsung di Google, baik Oh, materi ataupun soal latihannya. mm-mm. Terus? Saya pikir itu lebih mudah, simple Mm-mm. seperti itu, Oh, dan juga lebih diminati oleh murid nah, saya. lebih seneng ya Begitu kalau pakai juga. media itu lebih seneng ya. Terus? Iya, dan Terus? kebetulan karena mata pelajaran saya yang saya ampu itu bahasa Prancis yang Oh, tergolong langka. iya betul Jadi saya betul. juga mengalami kesulitan untuk pengadaan buku teks pelajaran. Iya iya betul. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi sih apa yang dilakukan Bu Titin itu sudah sangat kreatif ya. Jadi memanfaatkan teknologi untuk membuat anak itu menjadi nyaman, menjadi senang karena ya benar bahasa Prancis kan memang langka lah kalau di sini saya rasakan mereka berpikir bahwa itu bahasa benar langka gitu. Dari yang saya tahu dari pengalaman teman-teman tuh katanya penulisannya susah, cara bacanya berbeda kan gitu. Tapi begini Bu, setelah Bu Titin menyatakan argumentasi Bu Titin ke pengawas itu bagaimana reaksinya pada waktu itu? Reaksi beliau itu loh. Apakah marah, kelihatan langsung marah gitu enggak? Coba. Sepertinya beliau tersinggung dan Oh. mengingatkan saya Mm-mm. supaya saya harus menggunakan buku teks Iya. pembelajaran untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Gitu ya. Tapi sebenarnya saya yakin yang tujuannya Pak Kepala itu juga bagus sih sebenarnya. Jadi untuk bagaimana Bu Titin bisa memanfaatkan buku teks pembelajaran. Tapi ngomong-ngomong saat jenengan berargumentasi itu, apakah mungkin cara Bu Titin menyampaikan argumennya itu
sudah benar belum ya gitu loh. Dan mengapa kok sampai Pak Kepala sampai berkepanjangan seperti itu, dan dadak telepon Bu Betty laporan untuk menegur Bu Titin gitu. Jangan-jangan ada kata-kata yang agak kasar ya Bu Titin ya. Menurut saya sih apa yang saya sampaikan dan apa yang saya argumentasikan tuh sudah benar, Iya, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. iya. Dan anak-anak juga terlihat senang kok Pak dan bahagia saat Gitu. pembelajaran yang saya ajarkan. Kalau menurut Bu Titin, kira-kira kenapa ya pernyataan jenengan membuat Pak Pengawas tersinggung? Coba Bu Titin flashback ke belakang dulu ya. Flashback belakangnya mungkin ada kata-kata yang agak keras atau mungkin kurang sopan kan gitu. Tapi sebenarnya buku teks itu juga penting juga sih sebenarnya, karena merupakan bahan ajar yang bisa menjadi menjadi kontribusi yang baik juga dalam pembelajaran. Tetapi memang harusnya sih sekarang kita juga selain ada buku teks itu, kita juga tadi didukung dengan kayak Bu Titin tadi melakukan inovasi dengan mencari materi-materi dari internet kan gitu ya Bu ya, harusnya ya. Ya, saya paham, saya sadar. Mungkin cara penyampaian argumen saya kepada pengawas kurang tepat. Gitu ya. Saya agak sedikit mempertahankan argumen saya karena kondisinya waktu itu sudah siang. Dan kebetulan dari pagi saya belum istirahat, Pak. Bisa jadi ya. Jadi bisa jadi itu ya mungkin yang menjadikan Pak Pengawas agak kurang berkenan ya. Oke, tapi saya paham apa yang dirasakan Bu Titin dari masalah yang Bu Titin hadapi dan ceritakan tadi. Terus kira-kira ke depan apa yang Bu Titin inginkan gitu. Jadi inginkan dari permasalahan ini gitu. Saya mau minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya Pak Pengawas memaafkan saya, tapi Iya. beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Iya, rencana yang bagus itu tadi, seperti tadi kan, yaitu tadi tidak hanya sekedar buku teks, tapi kita sebagai guru memang harus berinovasi ya, dan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya harusnya ya, supaya sama. Jadi buku teks juga kita gunakan, tapi inovasinya juga harus ada, karena ya tadi pembelajaran bahasa Prancis itu kan sesuatu yang asing. Bagaimana kita membuat anak nyaman dengan pembelajaran kita itu kan harus seperti yang dibilang Bu Titin tadi, memanfaatkan perkembangan teknologi kan gitu. Terus kira-kira rencana Bu Titin nanti siapa sih yang akan dimintai bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf ke Pak Pengawas gitu, dan mengapa memilih beliau gitu loh, supaya sebagai istilah penghubung antara Bu Titin dengan pengawas gitu. Rencananya Bu Betty, Pak Tri, selaku kepala sekolah, Iya. karena beliau lebih dekat dengan Pak Pengawas dan tahu permasalahan yang sedang terjadi. Karena saya juga sudah sempat sedikit cerita kepada beliau, Pak Tri. Oh gitu ya. Oh ya. Apa yang akan Bu Titin sampaikan pada Bu Kepala kira-kira? Saya akan menjelaskan kronologis lengkap kejadian yang sebenarnya pada saat supervisi kemarin. Saya mohon Bu Kepala menyampaikan permohonan maaf saya kepada Pak Pengawas. Dan saya menyadari kekeliruan saya kurang sopan berargumentasi dengan beliau dan tentang pentingnya penggunaan buku teks. Oke. Terus apa kira rencana Bu Titin jika Bu Kepala sudah menyampaikan amanat Bu Titin pada Pak Pengawas, dan jika beliau sudah memaafkan Bu Titin, apa yang akan Bu Titin lakukan? Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari Pak Pengawas, yaitu dengan saya mengajar menggunakan buku paket dan mencari referensi mengajar lain yang lebih baik dari internet maupun sumber lain.
Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan Pak Pengawas dan menyampaikan permohonan maaf dan kesadaran saya akan pentingnya buku teks paket. Itu bagus itu. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang menjadi pemikiran Bu Titin tadi. Jadi supaya nanti penanganan bisa segera selesai ya Bu ya. Terus kira-kira kapan Bu Titin akan menemui Bu Kepala dan meminta bantuannya? Rencana saya itu lebih cepat lebih baik, Pak, agar Ya, ya. permasalahannya cepat beres dan Mm-mm. tuntas. Insya Allah, habis jam pelajaran usai, saya akan menghadap Bu Kepala Sekolah. Ya, sip itu, bagus itu. Semoga lancar ya Bu Titin, dan nanti kabari saya lagi jika Bu Titin sudah menghadap Bu Kepala Sekolah dan hasil jawaban dari Pak Pengawas apa gitu ya, supaya nanti ya, siapa tahu nanti bisa membantulah memecahkan masalah itu begitu. Siap, Pak Tri. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya tadi, Pak. Iya, sama-sama Bu Titin, tetap semangat. Pokoknya semoga permasalahannya segera selesai dengan baik ya. Siap, Pak Tri. Terima kasih banget loh. Iya. Long banget rasanya sudah bisa Betul. menceritakan beban pikiran saya. Alhamdulillah. Oke, ini masih baru jam 10 Bu, nanti jam terakhirnya masih jam 1. Ini kita ke kantin dulu aja kayaknya. Saya belum sarapan dari tadi pagi. Oke, Pak Tri, siap. Ayo, Pak Tri. Nanti saya yang traktir. Alah, nggak usah repot-repot, saya lah Bu, gantian. Mosok jenengan terus yang beliin. Kemarin aku udah dibeliin es teh sama gorengan. Sekarang gantian lah. Alah, Pak Tri biasa aja. Gantian lah. Kemarin yang traktir di kantin Pak Tri. Hari gitu ini ya. giliran saya dong, Pak. Baik, terima kasih Bu Titin. Ya, mudah-mudahan tadi ya semoga masalahnya segera selesai ya, dan nanti supaya lebih bisa fokus untuk mengajar lagi gitu. Amin, amin. Sama-sama, Pak Tri. Oke, mari Bu ya ke kantin. Itu Mbak Fitri mau ikut nggak ke kantin? Mari Mbak. Boleh Pak, ikut gabung Pak ya saya Pak Ya, ya. siap. Ya. Kayaknya ada yang saya Pak. Nah, Iya. itulah tadi proses coaching yang kami lakukan. Untuk selanjutnya, saya persilakan Ibu Fev Nur Fitriawati selaku pengamat untuk memberikan refleksinya. Oke, terima kasih kepada Ibu Titin Tri Agustina. Saya berikan aplaus untuk hasil coachingnya. Bagus sekali Ibu, top gitu. Untuk hasil coachingnya dengan Pak Tri menghayati sekali gitu. Sampai Jadi nangis-nangis ya. iya, jadi Pakai komentar tisu. saya itu apa yang harus saya berikan Pak ya. Ya mungkin Ini terkait dengan coachingnya juga seorang coachnya juga top ini Pak. Iya. Coachnya top. Ya Pak, paling Bagus. tidak begini Bu, nanti mohon disampaikan apakah dalam proses kami dalam praktek Iya. tadi saya sebagai coach itu apakah sudah memenuhi 3 syarat Iya. wajib untuk coaching, dan apakah alurnya sudah sesuai di situ gitu loh. Oh, Apakah iya. hubungan antara coach dan coach itu coachnya bisa hadir di situ sebagai Iya. sebagai membantu, jadi bukan memberi solusi tapi Iya. membantu memecahkan Iya. masalah. Begini, kalau dari hasil pengamatan saya itu untuk proses coachingnya ini berlangsung dengan baik, sangat baik gitu. Jadi seorang coach itu sudah mampu untuk mendengarkan dengan aktif gitu. Coachnya juga bisa melakukan pertanyaan, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, memunculkan kalimat-kalimat pemantik sehingga coach itu bisa dengan bebas, dengan leluasa untuk mencurahkan apa yang menjadi beban di hatinya. Iya. Jadi untuk seorang coach ini sudah muncul dengan semuanya Pak. Jadi untuk mendengarkan aktif sudah bisa, untuk memunculkan kalimat-kalimat pemantik, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah muncul di dalam proses coachingnya ini tadi juga bagus. Jadi coachnya ini mampu gitu membantu coach dengan cara yang memungkinkan untuk mengembangkan ceritanya seperti itu. Jadi coachnya ini
mampu mengembangkan ceritanya yang didasarkan pada bertanya daripada memberitahu gitu. Jadi Iya. seorang coachnya itu memang sudah sesuai gitu. Jadi tanpa harus memberitahu solusi-solusinya seperti apa, coachnya ini sudah mampu menemukan apa itu pertanyaan yang apa tuh yang membuat coach menggali sendiri jawaban dari apa solusi yang harus dia cari seperti itu. Jadi untuk coachnya juga memberikan respon yang terhadap situasi dalam permasalahan ini dengan yang dihadapi coach ini bisa membangun juga gitu, membangun Bisa keakraban, bisa membuat membangun ketenangan iya, kepada membangun kucingnya enggak kira-kira? iya, coachnya gitu. Oh Coachnya iya, itu memberikan respon iya, terhadap situasi permasalahan yang Hmm, dihadapi oleh coach. iya, Itu Hmm, bisa membangun keakrabannya gitu, Pak. iya. Membangun keakraban, Berarti berarti itu kepercayaan, yang itu juga ada. berarti itu yang dimaksud dengan Iya. presence, kehadiran penuhnya kan ada. Jadi Oh iya, coachnya hadir di ada situ ya semuanya itu, untuk Pak. ini. Terus Coachnya juga begini Bu, ini, karena kalau sudah mampu, sebentar Pak, sudah Mm-mm. mampu menciptakan suasana aman gitu, Oh rasa gitu ya. rasa hormat, rasa percaya terhadap coachnya gitu. Ya. Jadi untuk alurnya juga sudah sih, sudah sesuai dengan alur Kita Tirta, ya. ya sudah mengalir dengan sendirinya, sudah bisa mengarahkan koci dengan sendirinya. Jadi semuanya berjalan dengan sendirinya begitu Pak, seperti tidak ada beban dari kocinya sendiri gitu. Jadi untuk memetakan masalah kinerjanya itu sudah profesional kalau menurut Oh saya gitu gitu. ya. Terima kasih Bu. Iya, dia bisa mendiskusikan penyebab masalahnya itu apa gitu. Iya, Jadi sudah bisa terima kasih. didiskusikan dengan baik. Bahkan Hmm, apa itu mampu mengenali apa itu dalam mencari solusi gitu loh. Iya. Jadi dia bisa mengembangkan dari coachingnya itu bisa mengembangkan rencana aksinya itu secara spesifik kayak Oh gitu. iya, Jadi betul. si coach jadi bisa merencanakan, oh aku Iya. harus seperti ini Pak gitu. Jadi dia Iya. sudah bisa mengelola untuk sebuah apa itu solusi yang dia pikirkan nanti aku harus seperti ini kurang lebihnya kayak gitu Iya, Pak. Jadi betul betul. sudah menurut saya semuanya sudah bagus baik dari coachnya maupun coachingnya sudah oke semuanya dalam membangun trust kepercayaan itu juga sudah oke, bahkan membangun kesadaran dari pihak ini ya juga sudah ada gitu, kesadaran dari pihak coachingnya juga ada, serta dari pihak coachnya juga bisa memberdayakan untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dari coaching seperti itu Pak. Jadi untuk pelaksanaan coaching ini menurut saya sudah bagus, sudah top banget, sudah bisa diimplementasikan di dalam pembelajarannya baik kepada murid-muridnya. Saya rasa seperti itu Pak. Ya, terima Demikian pengamatan saya. Untuk waktunya saya kembali lagi kepada Ibu Titin Tri kasih. Agustina. Monggo Ibu Titin. Mohon izin ya Bu Ya, Agustina, saya tadi boleh ya menambah yang disampaikan Bu Boleh Titin Bapak, tadi. Oke, silakan. saya terima kasih sekali Bu Faif tadi terkait dengan refleksi yang sudah kami lakukan, khususnya tadi apa ya penilaian terhadap coachnya gitu ya. Tadi memang saya berusaha untuk menempatkan diri saya untuk bisa presence, hadir secara penuh, kemudian juga untuk mencoba mendengarkan secara aktif apa yang jadi keluh kesah dan permasalahan dari coach. Kemudian saya juga berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa memancing kepada si coach untuk mengeluarkan ya semua permasalahannya, sehingga harapannya nanti si coach tadi bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sudah dan sedang dialaminya gitu. Dan saya mencoba tadi untuk membuat komunikasi yang serileks mungkin lah, tanpa memberi tekanan, tanpa menempatkan diri saya kepada orang yang sok lebih tahu seperti itu. Terima kasih Bu Faif atas tadi refleksinya terhadap pengamat. Silakan monggo Bu Titin kalau ada yang mau ditutup atau mau disampaikan lagi. Terima kasih. Sama-sama Pak Tri, monggo Bu Titin. Terima kasih Bu Faif telah menyampaikan hasil refleksi
yang telah disampaikan oleh Ibu Nur Fitriawati selaku pengamat. Nggih. Demikianlah tadi praktek coaching yang telah kami lakukan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.